Pernahkah kamu memperhatikan seekor kucing yang datang tiba-tiba ke rumahmu? Ia berjalan perlahan di depan pintu, mengeong lembut, lalu menatapmu dengan mata yang penuh makna. Kadang, ia tidak meminta makanan. Kadang ia hanya duduk diam di teras, seolah sedang menunggu sesuatu. Sebagian orang menganggap itu biasa saja, tapi sebagian lainnya merasa ada yang istimewa di balik kedatangan kucing itu. Dalam Islam, tidak ada satu makhluk pun yang datang tanpa izin Allah. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seekor burung pun yang jatuh dari langit, atau seekor binatang pun yang melata di bumi, melainkan semua itu dalam genggaman Allah." Maka, jika seekor kucing datang ke rumahmu, jangan buru-buru mengusirnya. Siapa tahu, ia datang membawa rahmat yang belum kamu sadari. Kucing memang istimewa dalam Islam. Hewan kecil ini bukan hanya peliharaan lucu, tapi juga disebut sebagai hewan yang tahir, suci. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, kucing itu tidak najis, karena ia termasuk hewan yang berkeliaran di sekeliling kalian." Dari sabda itu saja, kita tahu betapa lembutnya pandangan Islam terhadap kucing. Rasulullah bahkan membiarkan kucing minum dari bejana air wudunya, tanpa merasa jijik atau risih. Sebuah isyarat bahwa hewan ini dekat dengan manusia, dan dekat dengan kasih sayang Allah. Tapi benarkah kucing bisa membawa rezeki? Banyak orang yang menceritakan kisah aneh, tapi nyata, tentang kehadiran kucing di rumah mereka. Ada yang mengatakan, setelah memberi makan kucing, tiba-tiba usahanya lancar. Ada pula yang mengaku hidupnya menjadi lebih tenteram, rumahnya terasa terang, dan rezekinya mengalir lebih deras setelah rutin memberi makan hewan jalanan. Lalu, apakah ini kebetulan? Atau memang ada kaitan antara kucing dan rezeki? Ulama besar, Imam As-Suyuti, dalam Al-Hayawan fi Quran wal Sunnah, menulis bahwa setiap hewan memiliki peranan ruhani yang Allah ciptakan untuk menguji dan memberkahi manusia. Hewan seperti kucing seringkali menjadi wasilah perantara turunnya rahmat Allah, bukan karena kucing itu memiliki kekuatan gaib, tetapi karena ia menjadi jalan bagi manusia untuk berbuat ihsan, kebaikan yang ikhlas tanpa pamrih. Dan justru melalui perbuatan ihsan itulah Allah membuka pintu rezeki. Rezeki, dalam pandangan Islam, tidak selalu berupa uang. Kadang rezeki datang dalam bentuk kesehatan, ketenangan hati, anak yang saleh, atau bahkan rumah yang penuh kedamaian. Maka saat seekor kucing datang dan kamu memberinya makan, sesungguhnya kamu sedang menyalakan percikan rahmat di rumahmu. Allah berfirman dalam surah Saba 39, "Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Dia akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Ayat itu tidak memberi batas bahwa penerima sedekah harus manusia, termasuk hewan pun. Bila kita memberi karena Allah, maka balasannya tetap akan datang. Banyak kisah dari para salafus soleh yang menunjukkan hal ini. Diriwayatkan dari Imam Malik, suatu ketika beliau memberi sisa makanan kepada seekor kucing lapar di depan rumahnya. Tak lama kemudian, seorang murid datang membawa hadiah berupa makanan mewah untuk gurunya. Imam Malik tersenyum dan berkata, "Beginilah cara Allah menepati janji-Nya." Mungkin inilah sebabnya banyak orang percaya bahwa kucing bisa menjadi pembawa rezeki, tapi bukan karena kucing itu sakti, melainkan karena sikap kasih sayangmu terhadapnya membuka jalan rezeki yang tertutup. Rasulullah bersabda, "Kasihilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu." Hatar, Abu Dawud. Dan kasih itu seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana seperti semangkuk nasi yang kamu bagi untuk seekor kucing yang lapar. Namun, ada hal lain yang menarik. Dalam banyak kisah dan tafsir sufistik, para ulama menandai beberapa tanda dari kucing yang diyakini memiliki makna khusus, bukan dalam konteks tahayul, tapi sebagai simbol kebersihan batin, energi romet, dan pertanda spiritual bagi rumah seorang mukmin. Pernahkah kamu melihat seekor kucing tidur di depan pintu rumahmu? Dalam budaya Islam klasik, itu diyakini sebagai pertanda rumah itu dilindungi malaikat. Rasulullah pernah menyebut bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah
yang ada gambar makhluk hidup atau anjing di dalamnya. Namun hewan seperti kucing justru tidak menghalangi keberkahan malaikat, karena kucing tidak menimbulkan najis, tidak berbuat kerusakan, dan bahkan sering menenangkan suasana. Kata sebagian ulama, kucing yang tidur di depan pintu rumah adalah tanda bahwa rumah itu penuh ketenangan, tempat malaikat betah singgah. Ada juga kucing yang selalu datang setiap kali kamu bersedekah. Siala Meniadi, penyaksi diam antara kamu dan Allah. Ulama besar Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah menulis bahwa Allah mengirimkan Melek Nia sebagai saksi bagi amal yang dilakukan manusia secara tersembunyi. Bisa jadi, seekor kucing yang datang setelah kamu berbuat baik adalah bentuk kehadiran saksi itu makhluk Allah yang menenangkanmu, sekaligus mencatat rahmat yang kamu sebar. Sains modern pun punya pandangan yang tak jauh berbeda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kehadiran kucing di rumah bisa menurunkan stres, menstabilkan detak jantung, dan meningkatkan rasa empati. Dengan kata lain, keberadaan kucing menciptakan suasana hati yang tenang, dan ketenangan adalah syarat utama datangnya keberkahan. Bukankah Allah berfirman, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." QSRAD 28. Maka, ketika kucing datang dan kamu merasa damai, bisa jadi itu cara Allah mengingatkanmu untuk tenang, agar rezekimu tak tertutup oleh kegelisahanmu sendiri. Namun, ada pula tanda yang sering diabaikan. Kucing yang datang ke rumahmu tapi menolak makanannya, hanya duduk, menatapmu, lalu pergi setelah beberapa saat. Dalam tafsir ruhani, itu sering diartikan sebagai tanda tasfiyah, pembersihan. Rumah yang sedang penuh kegelisahan, pertengkaran, atau beban batin, sering didatangi makhluk lembut yang menjadi perantara pembersihan energi spiritual. Mereka datang seolah menghisap kegelapan, lalu pergi begitu saja setelah tugasnya selesai. Kita tak bisa membuktikan ini secara ilmiah. Tapi bukankah dalam Islam disebutkan bahwa hewan bisa merasakan getaran spiritual yang manusia tak peka terhadapnya? Rasulullah pernah bersabda, "Jika kamu mendengar lolongan anjing di malam hari atau ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah, karena mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Maka, bukan mustahil bila hewan seperti kucing pun punya kepekaan terhadap getaran rahmat dan dosa di sekitarnya. Di sisi lain, ada kisah klasik tentang Abu Hurairah, sahabat Nabi, yang sangat terkenal karena kecintaannya kepada kucing. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syahr, tapi Rasulullah memanggilnya Abu Hurairah, yang berarti bapak kucing kecil. Dikisahkan, Abu Hurairah selalu membawa seekor anak kucing di lengan bajunya. Suatu hari, Nabi melihatnya dan tersenyum, lalu berkata, "Engkau penyayang terhadap ciptaan Allah, dan Allah akan menyayangimu." Dari sinilah kita belajar, kasih terhadap kucing bukan sekadar kebiasaan, tapi akhlak yang diridhoi Rasulullah, dan kasih itu adalah salah satu magnet rezeki terbesar yang bisa dimiliki seorang mukmin. Kisah lain datang dari seorang perempuan yang masuk neraka karena menelantarkan seekor kucing, tidak memberinya makan, dan tidak pula melepaskannya agar bisa mencari makanan sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, menjadi pengingat keras bahwa memperlakukan hewan dengan kejam adalah dosa besar. Sebaliknya, ada pula kisah tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing kehausan. Bila memberi minum anjing saja bisa mendatangkan ampunan, apalagi memberi kasih kepada hewan yang dicintai Nabi. Maka, jangan heran bila kucing sering dikaitkan dengan rezeki, sebab kasih sayang kepada makhluk adalah salah satu bentuk sedekah yang paling ringan, tapi paling besar nilainya. Rasulullah bersabda, "Setiap kebaikan kepada makhluk hidup adalah sedekah." Hatar, Bukhari. Ketika kamu menyentuh kepala seekor kucing dengan lembut, kamu sedang bersedekah. Ketika kamu menyisihkan sedikit makanan untuknya, kamu sedang membuka pintu langit bagi rezekimu sendiri. Dan mungkin, tanda-tanda kucing pembawa rezeki yang sering disebut orang, pada hakikatnya bukan tentang si kucing tapi tentang perubahan hatimu saat ia datang. Apakah kamu menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih sadar bahwa semua makhluk bergantung kepada Allah? Jika iya,
maka rezekimu sudah datang. Bahkan, sebelum uang itu menyentuh tanganmu. Cobalah ingat kembali. Berapa kali kucing datang di saat kamu sedang susah, saat dagangan sepi, atau hati gelisah, tiba-tiba muncul makhluk kecil itu mendekat, mengeong, seolah ingin berkata, "Tenanglah, Allah tidak akan meninggalkanmu." Mungkin itu hanya bisikan hati, tapi bisa juga itu adalah pesan yang Allah titipkan lewat makhluk yang tak bersuara. Karena dalam kebijaksanaan Allah, bahkan hewan kecil pun bisa menjadi utusan kasih sayang. Dan di akhir semua kisah ini, kita temukan satu kebenaran sederhana. Rezeki bukan tentang siapa yang paling banyak berusaha, tapi siapa yang paling tulus memberi. Kucing hanyalah jembatan cermin kasih Allah di dunia yang sibuk dan keras. Jika seekor kucing datang ke rumahmu, jangan usir, sambutlah dengan senyum dan sepotong makanan. Karena siapa tahu, di balik tatapan matanya yang lembut, ada malaikat yang sedang mencatat. Di rumah ini, masih ada kasih. Jadi, 8 tanda kucing pembawa rezeki bukanlah perkara takhayul, tapi simbol spiritual bahwa rahmat Allah bisa datang lewat makhluk yang paling sederhana. Kucing yang datang di saat kamu terpuruk, yang tidur di depan pintu rumahmu, atau yang selalu mendekat saat kamu bersedekah, semuanya adalah tanda bahwa hatimu masih hidup dan pintu langit masih terbuka untukmu. Rezeki sejati bukan apa yang kamu genggam, tapi apa yang kamu lepaskan dengan kasih. Dan mungkin kucing itu datang hanya untuk mengajarkan satu hal, bahwa semakin kamu memberi, semakin luas rahmat Allah menyelimuti hidupmu.